teman-teman semuanya, kembali lagi di channel aku Miyuki Yunisa. Kalian bisa panggil aku Yuni ya. Di sini aku akan jelasin tentang bagaimana sih strategi-strategi untuk menentukan harga ketika kita menjadi dropshipper dan juga reseller. Buat kalian yang penasaran dengan video aku kali ini, kalian wajib tonton sampai habis, jangan di skip. Dan juga kalian wajib subscribe channel YouTube aku, like, comment, dan share, serta nyalain juga lonceng notifikasinya supaya kalian mendapatkan semua ilmu khusus dari aku. Jadi teman-teman, untuk strategi harga ini sangat penting banget. Kenapa aku bilang sangat penting banget? Karena disinilah kalian bisa berkreasi dan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Jadi buat kalian sebagai reseller dan juga dropshipper wajib tahu strategi-strategi ini. Soalnya banyak banget dari kalian yang masih bingung untuk menentukan harga ya, terutama bagaimana pertimbangan-pertimbangannya. Kalian tuh banyak yang belum tahu, bahkan masih banyak juga yang aku lihat, khususnya member aku sendiri ya. Karena aku lagi buka kelas bimbingan. Di situ aku lihat, aku cek-cek Instagramnya mereka, tempat jualannya mereka. Harganya itu kadang-kadang kacau banget teman-teman. Jadi aku di sini mau jelasin strategi-strategi yang pernah aku lakukan untuk membangun offshopnya aku yang dulu. Strategi yang pertama, kalian bisa bikin harga semurah-murahnya. Jadi ketika kalian sudah mendapatkan produk yang ingin kalian jual, kalian udah search itu suppliernya dari asalnya mana, harganya udah kalian riset ya, terutama di bagian penjualan-penjualan yang emang dia butuh bener-bener kayak riset banget gitu. Kadang-kadang ada yang saking banyak yang jual, kita tuh nggak bisa menentukan harga jualnya karena banyak yang jualnya itu sekitaran dari 70.000 sampai ratusan ribu gitu. Kalian nggak bisa riset harganya. Harga yang ku maksud ini contohnya kayak harga yang murah ya. Kalian udah ngambilnya tuh harganya murah, kalian pengen jualnya itu supaya laris dan cepat laku ya. Jadi kalian tuh pengen harganya tetap murah juga. Kalian cuman naikin harganya sekitar 2.000-an atau 5.000-an gitu. Jadi ketika suatu produk nih misalnya kayak harganya itu cuman 50.000, terus kalian jualnya itu 53.000 atau 55.000, supaya kalian tuh kayak kelihatan banting harga. Sebenarnya nggak masalah sih, cuman kalau menurutku harganya terlalu kecil, jadi keuntungan yang kita dapatkan tuh sangat kecil banget gitu ya. Aku juga pernah nyobain ini, memang banyak sih yang beli, cuman ya karena kita jualnya receh, hasilnya juga receh gitu teman-teman. Yang kedua, kalian bikin harganya itu lumayan tinggi. Misalnya kalian jual kosmetik ya, di supplier kalian lihat harganya misalnya 100.000, terus kalian jual tuh harganya 170.000 atau 150.000. Itu kan keuntungannya lumayan teman-teman. Sebenarnya itu bagus-bagus aja, cuman ya pertimbangannya ada harga ya, itu memenuhi kualitas atau customernya kita tadi. Kalau misalnya harganya agak mahal kan pastinya customer yang datang kan juga ya lumayan elit gitu ya. Jadi mereka tuh datang dengan ekspektasi yang luar biasa, karena kan mereka pasti pilihnya yang harga mahal. Otomatis biasanya tuh orang-orang yang lumayan gitu ya, dalam perekonomian orang kaya gitu yang beli. Jadi mereka berekspektasi yang tinggi bahwa produk yang mereka terima tuh sangat bagus dan kualitasnya baik gitu teman-teman. Jadi kalian tuh bisa pertimbangin kalau misalnya kalian ngambil keuntungannya segitu, resikonya bagaimana gitu. Tapi gimana ya bilangnya, kalau misalnya kita jualan tuh pasti semuanya pakai risiko dan juga butuh usaha keras gitu ya. Pokoknya kita di situ tahan banting dalam berjualan supaya kita tuh nggak down ketika dapat customer yang julid atau customer yang emang sengaja jatuhin reputasinya kita. Bukan gak banyak loh yang jatuhin reputasinya si seller gitu ya. Walaupun kita tuh pemula banget, kadang-kadang ketika dapat customer yang emang benar-benar mau jatuhin reputasi kita tuh sempat down banget. Kayak aku dulu ya. Aku share pengalamannya aku dulu, itu aku dapat customer yang emang benar-benar mau jatuhin reputasi, dan dia tuh cuma order satu. Pokoknya niat banget gitu deh. Mungkin itu tetangganya aku atau teman jauhnya aku juga nggak tahu ya. Pokoknya itu benar-benar bikin down banget, dan kalian jangan sampai lemah dan letih gitu menghadapi semua masalah ini. Pokoknya setiap pebisnis itu wajib
punya sifat semangat dan jangan menyerah teman-teman. Sebenarnya frekuensinya itu aja yang bikin perbedaan di antara keduanya ya, tapi keuntungan tetap sama-sama besar gitu ya menurutku. Kalau yang harga kecil tadi kan laris banyak gitu ya, karena harganya lebih murah dan keuntungannya tuh lebih sedikit. Tapi kan ketika pembeli jor-joran datang gitu ya, pasti otomatis kalau kalian jumlah keuntungannya tuh juga besar. Dan kalau misalnya kalian jualnya harga yang lebih tinggi tuh ya kalian jumlahkan, memang pembeli itu sedikit dan bisa dihitung ya, tetapi kan keuntungannya itu kan besar juga ya. Jadi kalau misalnya aku suruh pilih yang penentuan harga tinggi dan rendah, itu kalian pilih yang mana? Biasanya kalau misalnya harganya rendah itu kalian dapatkan bintang-bintang yang gak enak gitu ya, soalnya selain dibilang harganya rendah, kualitasnya juga buruk gitu. Jadi ya itu tergantung pilihan teman-teman masing-masing ya. Soalnya aku udah cobain masing-masing, harga tinggi dan rendah itu ya hampir sama aja sih. Tergantung kalian minatnya di bagian penentuan harga yang mana. Terus yang ketiga teman-teman, kalian bisa nentuin harga berdasarkan 3 pilihan variasi harga. Kayak misalnya kalian bikin paketan A, paketan B, paketan C, itu harganya beda-beda. Yang A misalnya kalian hargai 50.000, yang B kalian hargai 70.000, yang C kalian hargai 90.000. Nah, biasanya buat yang variasi kayak gini sebenarnya patokannya adalah cuman satu harga ya teman-teman, yaitu yang B 70.000. Cuman karena kalian pengen strateginya ini berhasil dan kalian berharap jualannya itu yang laku yang 70-an ribu semuanya, jadi kalian bikin patokan harga dengan variasi yang aku bilang tadi. Itu sebenarnya cukup efektif, cuman ya emang banyak pilihannya ya. Tapi sejauh yang aku lihat semua penjual-penjual all shop ataupun gak di all shop aja, di dunia nyata juga ya, toko offline atau kafe-kafe gitu juga. Kalian pernah lihat kan di KFC atau di McD atau di mana gitu, mereka menyediakan paketan-paketan berdasarkan isi-isinya dan itu harganya beda-beda teman-teman. Nah, di situ bisa kalian nilai sendiri, kalian pasti belinya yang mana, yang paling murah kah atau yang tengah-tengahnya. Kalau aku biasanya yang tengah-tengahnya gitu, yang harga pertengahannya gitu maksud aku. Dari situ aja kita udah bisa nilai kan teman-teman, bahwa kita tuh sebenarnya udah kejebak dengan patokan harga yang si seller bikin gitu ya. Jadi kalian bisa cobain cara ini karena menurut aku cara ini menarik dan cukup efektif sih. Tapi ini hanya khusus buat teman-teman yang emang jualnya itu dalam bentuk paketan, nggak bisa bikin kayak misalnya kalian jual baju daster ya, misalnya harganya 25.000, 50.000 atau 70.000 sementara kualitasnya sama, itu nggak bisa seperti itu. Bukannya seperti itu yang aku maksud ya teman-teman. Jadi kalian tuh bisa jual kayak semacam kosmetik A, kosmetik B, kosmetik C. Misalnya kayak paketan pemutih wajah gitu ya. Biasanya itu tersedia paket A itu misalnya krim malam sama tonernya harganya 50.000 misalnya gitu ya. Terus paket B-nya udah krim malam, toner sama sabun pencuci wajah 70.000. Yang paket C-nya paket lengkapnya, isinya apa-apa aja gitu maksud aku. Jadi nggak semuanya apa-apa dibikin dengan variasi 3 harga tadi. Strategi yang keempat itu kalian bisa tentuin harga berdasarkan brand ya. Banyak juga yang jual produk-produk yang menggunakan brand. Kayak contohnya misalnya gini, kalian pengen jual sepatu yang KW buatan Indonesia, all store dengan all store yang original, itu harganya beda banget teman-teman. Atau kalian bisa lihat contoh nyatanya dalam kehidupan kalian sehari-hari dalam bentuk minuman atau makanan. Kayak misalnya kalian beli KFC fried chicken, maksudnya ayam goreng yang berasal dari pinggiran jalan, pinggir pasar, atau dengan yang beli di McD, itu harganya tuh jauh sekali perbedaannya. Dulu ya aku beli tahun ini masihan tahun 2021 dengan KFC bulan berapa ya, aku inget ya, bulan 5 tuh aku beli KFC dan aku bandingin harga KFC yang ada di mall-mall dengan harga KFC yang ada di pinggiran jalan. Yang di pinggiran jalan tuh kadang-kadang ada yang jualnya 5.000, ada yang 7.000, ada yang 10.000, dan juga ada yang sampai jualnya itu 15.000. Tapi kalau di mall-mall gitu teman-teman, di McD, di KFC
ofisialnya gitu ya, itu harganya sampai 50-an ribu, kayak 59.000, ada yang sampai 100.000, ada yang sampai 180.000. Jadi teman-teman juga di situ bisa menilai, itulah perbedaan harga dari ketika kita capkan brand di situ ya. Padahal tuh sebenarnya harganya itu yang membedakan. Kualitasnya sama, bentuknya sama, bahan-bahannya juga sama, terbuat dari apanya juga sama. Sama-sama ayam teman-teman, sama-sama ayam, sama-sama terbuat dari bumbunya tepung, sama-sama digoreng lagi pakai minyak goreng yang sama lagi, cuman beda brand doang, produksinya dari mana doang, itu yang membuat harganya tuh lebih tinggi dan lebih rendah. Jadi kalian bisa cobain trik itu, cuman ya kadang-kadang jarang juga sih yang pakai trik ini, karena kan biasanya kalau yang pakai brand-brand gitu yang biasanya punya modal lebih gitu ya, punya omset yang lebih tinggi, yang emang benar-benar dia tuh bisa bangun bisnis dalam skala besar gitu. Cuman ya nggak salahnya juga kalian coba jika dalam skala kecil ya, mana tau kalian pengen bikin brand sendiri. Sekarang kan lagi banyak tuh yang jualan kayak semacam hijab. Hijab itu biasanya sekarang tanpa brand, kalian bisa bikin brand sendiri. Banyak banget tuh di Shopee yang jual kayak semacam pamflet kayak brand dalam bentukan kain-kain kecil gitu kan, di roll sama mereka itu kan, dijual sama mereka. Kalian tinggal tempelin aja, dijahit dikit di hijab yang kalian stok di rumah gitu. Kalau kalian pengen brand sendiri, misalnya nih aku pengen bikin brandku ya, Uni Hijab misalnya gitu ya, atau M Yunisa Hijab misalnya gitu. Aku pesen dari Shopee untuk brand aku sendiri, dan mereka nanti yang ngebordir, mereka yang cetak, dan mereka yang ngirimkan. Nanti aku tinggal guntingin, atau kadang-kadang sih udah diguntingin juga sih. Dan kemarin barusan banget aku search ya teman-teman, itu brandnya udah mulai diguntingin sama mereka. Jadi kalian tinggal tempel di hijab yang udah kalian stok di rumah, atau yang udah kalian produksi sendiri, yang udah kalian jahit sendiri gitu ya. Jadi deh itu brand kalian sendiri. Berarti kan orang mikirnya gini, ketika mereka beli produknya kalian tempel tuh brand, mereka pasti berpikir bahwa oh ini produksinya si Uni Hijab loh gitu. Oh ini produksinya bagus banget loh, ada brandnya, ada ininya. Biasanya kalau misalnya kalian hargai brandnya itu tinggi, untuk mula-mulanya tuh susah terjual ya, karena aku udah ngalami sendiri ya. Jadi kalau misalnya kalian pengen brandnya itu naik, kalian tuh jualnya yang harga rendah dulu, baru nanti kalau misalnya customer tuh udah nyaman dengan produknya kita, biasanya tuh langsung booming dan meletus gitu ya. Booming banget, jadi mereka tuh repeat order ke kalian gitu teman-teman. Maaf ya, aku hari ini agak ngelawak, nggak tahu aku hari ini bahagia banget gitu ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Jadi kalau misalnya udah booming gitu kan, otomatis brand kalian itu bisa dibesarkan lagi maksudnya. Jadi ketika kalian sudah memiliki brand besar kan, otomatis orang lain tertarik ya, orang lain yang punya bisnis juga tertarik, dan otomatis mereka tuh bisa ikutin kalian atau membuka cabang dengan kalian bersama dengan produk kalian gitu. Membuka cabang dengan menggunakan produk kalian maksudnya gitu teman-teman. Dan di situ juga ya lumayan ya buat keuntungan kalian sendiri. Dibandingkan kalian nggak punya brand, kalian cuma jual-jual produk orang lain, tapi ya nggak salahnya kalian yang pemula banget ini jual produk orang lain dulu, baru kalian buka brand sendiri gitu maksud aku. Jangan kalian menghabiskan uang langsung kalian bikin brand sendiri, jangan seperti itu teman-teman, karena nanti jatuhnya di kerugian. Dan kita tuh nanti kayak ibaratnya kayak masuk jurang gitu loh, kita nggak tahu arah dan tujuan, dan tiba-tiba uang kita udah habis aja tuh buat modal. Jangan sampai seperti itu. Makanya aku bilang kalau kalian pemula banget, kalian cobain yang dropshipper. Nanti kalau misalnya kalian udah omsetnya banyak, ya kalian cobain stok di rumah, kalian bikin brand sendiri seperti itu. Oke, itu tadi strategi-strategi yang udah aku share ke kalian. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Jadi gimana? Kalian pilihnya strategi yang mana? Kalau aku sih tadi udah nyobain semua sih ya. Ya lumayan gitu. Kalau misalnya kalian udah tertarik sama strategi-strategi itu,
Atau misalnya kalian udah kayak aku juga nih, kalian udah cobain semua strategi, abis itu kalian nyaman di satu strategi, ya udah kalian besarin aja, kalian rutinkan, kalian konsistenkan satu strategi yang udah buat kalian nyaman. Sampai di sini dulu ya video aku teman-teman. Nanti aku akan share juga bagaimana caranya riset harga. Nanti akan aku share. Dan oh ya, jangan lupa kalian subscribe channel YouTube aku di sini, karena di sini aku akan membagikan semua ilmu-ilmu tentang bisnis dan juga kebutuhan YouTube kalian, atau juga daily vlognya aku di sini. Like, comment, dan share juga. Bye bye. Terima kasih sudah nonton.